Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya calon pendeta Joki Manaik Manalu, melayani di HKBP Aritonang Resort Muara Distrik 16 Sumbang Habinsaran. Bapak Ibu yang terkasih, izinkanlah saya untuk tetap menyiarkan firman Tuhan bagi kita semua, agar kiranya saya boleh semakin dimampukan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumaijub Channel. Kiranya melalui akun YouTube ini kita semua boleh terberkati oleh firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita boleh semakin dikuatkan hari demi hari untuk menjalani setiap proses kehidupan kita. Untuk itu mari kita sekarang persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ke-11 setelah Trinitatis. Firman Tuhan terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 6 dimulai dari ayat 12 hingga ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua, demikian bunyinya. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats ini membahas tentang bagaimana perilaku dari jemaat yang ada di Korintus. Korintus kita tahu merupakan kota pelabuhan yang menjadi tempat perdagangan, pusat perdagangan. Tentu di mana ada perdagangan, di sana akan terjadi percepatan, baik itu terhadap pertumbuhan ekonomi maupun budaya. Mengapakah demikian? Tentu di daerah-daerah perdagangan, terutama dalam Korintus, tentulah sudah banyak berdatangan orang dari segala arah, segala daerah, segala tempat, dengan membawa budayanya masing-masing. Tentulah budaya yang kuat dapat mempengaruhi budaya yang lain. Untuk itu kita mau melihat bagaimana pola atau kehidupan jemaat di Korintus, di mana dalam nats ini Paulus menasihatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus untuk tetap setia di dalam imannya,
terlebih tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang mungkin dapat menggoyahkan iman mereka. Salah satu yang disinggung oleh Paulus dalam nats ini adalah mengenai percabulan. Bapak Ibu yang terkasih, segala sesuatu baik atau buruk di dalam hidup kita, kata kuncinya adalah pengendalian diri. Kita ingin baik, maka kita harus mampu mengendalikan diri. Kita akan jatuh kepada hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, yang membuat kita jatuh kepada dosa, yang membuatnya juga ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Kata kunci dalam nats ini adalah pengendalian diri. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk memiliki pengendalian diri. Karena jelas dikatakan di ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Diperhamba oleh suatu apapun. Berarti banyak hal yang mampu menggoyahkan hidup kita, menggoyahkan iman kita, yang mungkin mampu mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita jadi diperhamba oleh sesuatu. Bisa harta, bisa jabatan, bisa dalam nas ini dikatakan mungkin hal-hal percabulan, pencurian, atau hal-hal yang lain. Banyak hal yang dapat membuat diri kita menjadi diperhamba jika kita tidak mampu mengendalikan diri. Bapak Ibu, topik di minggu kita, di minggu ke-11, yaitu pengendalian diri terhadap teknologi. Apa yang salah dengan teknologi? Tidak ada yang salah dengan teknologi. Tidak ada yang salah dengan perkembangan zaman. Tidak ada yang salah dengan kemajuan teknologi, baik itu telekomunikasi ataupun industri. Terlebih bahwa dunia kita saat ini memasuki era teknologi 4.0. Tentu dengan segala kemajuan, sesungguhnya apa yang mau kita lihat? Kita ingin dimudahkan terhadap segala hal dalam kehidupan kita. Namun, bagaimana di tengah kemudahan itu, kita harus tahu apakah dengan semua kemudahan itu semuanya baik bagi kita? Ini yang mau kita lihat. Maka apa yang diperlukan di tengah-tengah perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih, telekomunikasi yang semakin jejaringan yang cukup luas, kita ingin melihat bagaimana nats ini firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk memiliki pengendalian diri. Teknologi tidak salah, tapi mari kita mengendalikan diri kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, teknologi akan memiliki dampak negatif apabila kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Teknologi akan menjadi negatif apabila kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Tetapi teknologi akan menjadi sesuatu hal yang baik, hal yang positif, hal yang membangun ketika kita menggunakannya sesuai pada tempatnya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya. Itulah yang ingin kita lihat. Bagaimana terhadap nats ini ingin mengajak kita, mengingatkan kita untuk memiliki pengendalian diri di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar bukan kita yang dikuasai oleh perkembangan kemajuan zaman teknologi, tetapi kita sebagai manusia yang paling tertinggi diciptakan Tuhan, hakikatnya kita harus mampu menguasai dunia. Kita harus mampu menguasai perkembangan zaman. Jangan sampai kita yang dikuasai,
kita menjadi berhamba, kita menjadi berbudak oleh karena kita tidak mampu mengendalikan diri kita terhadap perkembangan zaman, perkembangan dunia teknologi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika pengendalian diri tersebut tidak mampu kita lakukan, maka banyak hal yang dapat terjadi, hal-hal negatif terhadap hidup kita. Realitas yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena tidak adanya pengendalian diri, kita bisa gambarkan Bapak megang HP, Mama megang HP, anak-anak memegang HP. Satu keluarga duduk bersama, Bapak, Mama, anak-anak duduk bersama berhadap-hadapan di satu ruangan, tetapi tidak ada komunikasi apapun. Bisa kita lihat apa yang membuat masing-masing dari orang tua anak memegang HP-nya masing-masing. Sama-sama duduk bersama dengan orang tua satu keluarga, tetapi tidak ada komunikasi. Mari kita lihat. Ketika kita tidak memiliki pengendalian diri, maka apa yang terjadi? Yang pertama, akan tumbuh sikap egoisme di dalam hidup kita. Sikap egois. Tidak ada lagi rasa untuk saling memperhatikan. Kita hanya asik dengan gadget, kita hanya asik dengan HP kita. Ini realitas yang sedang terjadi ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Masalahnya, mampukah orang tua bersikap tegas terhadap anak-anaknya? Ini menjadi pertanyaan. Ketika orang tua mampu memanage anak-anaknya dengan baik dalam penggunaan gadget atau HP atau laptop, maka di sana akan terjadi pengendalian diri, dimulai dari tengah-tengah keluarga. Yang kemudian Bapak Ibu, jika kita tidak memiliki pengendalian diri terhadap perkembangan teknologi, komunikasi, industri atau dan lain halnya, dan yang lain-lain, maka sikap yang kedua yang boleh muncul dalam hidup kita akan menjadi orang yang memiliki sikap eksklusivisme. Mengapa demikian? Tidak heran ketika saat ini HP kita mungkin Oppo, kita melihat keluar lagi Oppo yang terbaru, atau HP Samsung yang terbaru, maka timbul suatu keinginan untuk memilikinya. Sesungguhnya di sana kita berarti tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, tidak bisa mengendalikan diri kita. Kenapa? Oh, dia bisa seperti ini, HP-nya bagus, oh aku juga harus bisa. Ada orang yang tidak mau disaingi dalam hidupnya. Ketika orang lain bisa memiliki HP yang bagus, yang lebih baik dari HP-nya, maka dia tidak mau kalah. Sikap eksklusivisme, selalu ingin tampil beda, ingin terlihat lebih hebat dari orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kita diajak untuk memiliki pengendalian diri dalam hidup kita, terlebih di tengah-tengah zaman teknologi era industri 4.0. Tuhan telah memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh itu ada di dalam hidup setiap orang percaya. Namun kita sering melupakan peringatan yang disampaikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, jelas dikatakan di ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu
bukan milik kamu sendiri. Hidup kita adalah pemberian Tuhan. Maka siapa yang memberi kehidupan itu, dialah pemilik dari kehidupan tersebut. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita berasal dari Tuhan, maka hidup kita adalah milik Tuhan. Untuk itu Tuhan mengatakan dalam firman ini, mari pergunakan hidup kita untuk hal-hal yang Tuhan kehendaki. Mata, mulut, telinga, tangan, kaki, seluruh tubuh kita hendaklah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan saja. Bukan untuk hal-hal yang membuat kita jatuh kepada kuk perhambaan dosa. Bapak Ibu terkasih, saya mau mengajak kita berefleksi. Seandainya di setiap gereja itu dibuat atau dilakukan suatu pengamatan melalui drone, maka kita akan bisa melihat berapa persen jemaat yang ketika datang ke dalam gereja benar-benar memberikan hidupnya, memberikan tubuhnya untuk beribadah kepada Tuhan. Berapa persen jemaat yang selama peribadahan di genggamannya adalah handphone. Mungkin ada orang yang berdalih, kayak mana enggak megang HP, khotbahnya aja enggak enak, khotbah pendetanya kurang seperti ini. Kayak mana aku mau menikmati ibadah, ibadahnya aja membosankan, lagu-lagunya enggak ada yang enak didengar. Alasan-alasan yang hanya untuk menyenangkan diri sering menghantui, mempengaruhi diri kita ketika kita ingin bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan bukan semata-mata mencari untuk menyenangkan yang enak untuk kita nikmati sendiri, tetapi persekutuan dengan Tuhan sesungguhnya adalah di dalam hidup kita, dalam aplikasi yang boleh terlihat dalam setiap akses atau setiap aktivitas hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kemajuan teknologi tidak salah, tetapi kitalah yang harus berhati-hati, kitalah harus memiliki pengawasan terhadap diri kita. Kita harus mampu mengendalikan diri kita terhadap perkembangan teknologi. Banyak hal oleh karena tidak mampu mengendalikan diri di tengah-tengah kemajuan teknologi, sangat mudah sekarang ujaran kebencian kita lontarkan, bahkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoaks yang mungkin belum tentu kebenarannya, dengan mudahnya juga kita untuk membagikannya kepada orang lain. Media sosial sekarang sering dijadikan alat untuk menyerang pribadi ataupun kelompok, menyerang orang-orang yang mungkin tidak sepaham, menyerang yang mungkin dianggap rival, dianggap lawan untuk meraih suatu jabatan. Setiap orang saling serang untuk merusak reputasi lawan yang dianggap, reputasi orang yang dianggap menjadi rival atau lawannya. Lihat berita-berita yang sekarang marak, berita hoax di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan telinga kita, mengendalikan tangan kita, terlebih mengendalikan hati kita. Maka dengan demikian, kita akan selalu mendengarkan suara Tuhan melalui Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk menjadi manusia yang mampu mengendalikan diri dalam segala hal. Tidak lagi sebatas mengendalikan diri terhadap perkembangan teknologi, tapi kita mampu mengendalikan diri kita dalam segala hal. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan menguatkan kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan diri dalam segala hal, agar
hidup kita benar-benar kita gunakan seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.